الرحمن الرحيم الحمد لله خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أكرم الداعين وأشرف المتقين سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين أبا صالح المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف والنعم الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، معاشر الأساتذة حبائب رحمكم الله، إخواني وأخواتي رحمكم الله، أحييكم تحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله العزيز العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب كربلاء يا مظلوم النوى سيدي فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى قربكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. Ikhwani rahimakumullah, malam ini adalah malam di mana kita berkumpul di majelis yang kita niatkan bersama untuk mengenang karya spektakuler dari seorang putra yang dididik dalam naungan wahyu dan risalah. Pengorbanan bukti yang menyangkut perjalanan manusia sepanjang sejarah. Pengorbanan suci yang dilakukan oleh putra Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam, Al-Husain, manusia yang telah sukses membangun dirinya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada manusia sebagai makhluk potensial untuk menjadi emanasi dari keagungan dan kebesarannya. Allah
telah memberikan kepada makhluk mulia ini satu kekuatan, yaitu qudratul ikhtiyar, kemampuan memilih, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menegaskan akan kemuliaan makhluk potensial ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim dengan nama surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di situ sejarah indah yang diukir oleh manusia-manusia suci, abdi-abdi sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, yang diperankan saat itu oleh Fatimah Az-Zahra, Amirul Mukminin Al-Hasan dan Al-Husain sallallahu alaihi, untuk mengabadikan sejarah indah yang diukir oleh manusia-manusia agung tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan mengingatkan umat manusia apa arti zaman dalam kehidupan umat manusia. Kenapa umat manusia harus berhubungan dengan zaman? Ada pra, ada pasca, ada di tengah-tengah. Ada zamanul hal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Perhatikan betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menegaskan sejarah suci, sejarah indah dari manusia-manusia indah, manusia-manusia sempurna, manusia-manusia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan akan peran zaman dalam kehidupan manusia. Hal ata 'alal insan, tidakkah telah berlalu pada umat manusia hinun minad dahri, sebuah masa, satu waktu, lam yakun syai'an madhkura, di mana manusia tidak ada sebutannya dalam sejarah. Belum ada, tidak ada aktivitas, tidak ada karya, tidak ada ilmu, tidak ada kesempurnaan. Inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami Allah menciptakan manusia min nutfatin amshaj, dari bahan sperma, nutfah, amsyad, nabtali, untuk kami uji. Manusia yang tercipta dari unsur yang menjijikkan, sperma, nabtali, untuk kami uji. Kemudian kami beri fasilitas sehingga terbentuk makhluk yang dapat mendengar dan melihat. Dan ini berlaku bagi setiap manusia. Untuk apa as-sam'u wal basar? As-sam'u wal basar adalah sarana yang dapat membuat manusia menjadi sempurna, sarana yang juga dapat membuat manusia jatuh ke lembah kehinaan yang di bawahnya atau di atasnya tidak ada kehinaan lagi. Asfal safiri itu juga dari as-sam'u wal basar. As-sam'u wal basar merupakan sarana hidayah, sarana petunjuk, di mana ketika keduanya digunakan dengan benar dan pada tempatnya, dia akan mendapatkan hidayah dan akan melihat jelas jalan yang telah digariskan oleh Allah.
Inna hadaina sabil imma syakiran aw kafur. Kami Allah sandarkan kepada penciptanya. Inna hadaina sabil. Harga sumber hidayah adalah Allah. As-sam'u wal basar bersumber dari Allah, di mana as-sam'u wal basar merupakan sarana seseorang mendapatkan hidayah. Juga sarana seseorang bisa lepas dari hidayah, tergelincir dari hidayah dan apa yang telah digariskan oleh Allah. Oleh karena hanya ada dua kelompok manusia menurut pandangan Tuhan. Manusia yang berhasil sukses menggunakan sam'u wal basar, sarana yang telah diberikan oleh Allah, sehingga mendapatkan hidayah dan berjalan sesuai dengan hidayah tersebut sehingga menjadi cahaya. Cahaya yang dapat menerangi alam semesta. Cahaya yang dapat membuat ahlus samawat wal ardh silau karena watt, ribuan atau jutaan watt yang bersumber dari manusia ilahi. Manusia yang benar-benar menggunakan as-sam'u wal basarnya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, yaitu jalan syukur. Asyakirun, orang-orang yang memilih jalan syukur. Apa yang dimaksud jalan syukur di sini? Yang menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Tuhannya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Tuhannya. Artinya sedetik pun dia tidak pernah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Jadi memposisikan segala sesuatunya, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan apa-apa yang telah digariskan oleh Allah. Artinya manusia yang sedetik pun tidak pernah tergelincir dari jalur keadilan dan kebijakan. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafur. Hanya ada dua jalan syukur, kelompok syakirun dan kelompok kafirun. Dan kafir secara am, secara umum, yani al-kufru bil makna al-am, kekafiran dengan makna yang lebih luas, bukan kekafiran menurut makna istilahi kalamu, bukan kekafiran menurut terminologi ilmu kalam atau ilmu ideologi. Al-kufru bil makna al-am menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tidak semua manusia sukses, juga tidak semua manusia tidak sukses. Manusia yang sukses itu diabadikan oleh Allah dengan sebutan innal abrar, yang mengakui bir mereka, bakti mereka adalah Allah Rabbul Alamin, pencipta agungnya, bukan anggapan manusia tapi anggapan penciptanya. Innal abrar, yang itu berkaitan dengan ahlu baitin nubuwah wa risalah, manusia-manusia agung. Kita tidak mau lanjutkan, insyaallah ini dilanjutkan sendiri sama ikhwan-ikhwan, bisa buka, ada Bapak Google, ada yang lain-lainnya bisa dibuka. Itu berkenaan dengan di sini adalah muqaddimah, pengantar. Manusia yang diabadikan oleh Allah dan ditetapkan kesuciannya, manusia yang mana merupakan sesuatu yang menjadi berita terhangat dan terupdate sepanjang sejarah dari zamannya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam sampai saat ini. Karena apa? Karena
manusia agung ini bergerak dan melakukan revolusi besar, revolusi agung yang mana merupakan revolusi komprehensif, yang merupakan revolusi universal, karena tujuannya adalah tujuan yang bersifat universal. Kita baca dalam ziarah Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, dalam ziarah Arba'in, yang mana mengisyaratkan tujuan suci daripada revolusi dan pengorbanan suci Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Tidak ada lain tujuan daripada Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam demi menyelamatkan umat manusia, demi menyelamatkan hamba-hamba Allah yang lahir daripada cinta dan kasih sayang. Perjuangan Abu Abdillah Al-Husain tidak dimotivasi oleh kecenderungan hawa nafsu, oleh dorongan hawa nafsu, tetapi digerakkan oleh kekuatan cinta kepada Tuhannya, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada ajaran Rasulnya, cinta kepada hal-hal yang berhubungan dengan misi para anbiya wal mursalin. Oleh karena ketika kita membaca ungkapan dari Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan putranya Al-Husain, ini riwayat seringkali kita dengar dan tiap tahun kita dengar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Husain ini adalah putranya. Kemudian mengiklankan kecintaannya kepada Al-Husain alaihi salatu wassalam. Bukan hanya mengiklankan kecintaannya kepada Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, tetapi juga dilanjutkan dengan munajatnya kepada Allah, mengiklankan kecintaannya kepada Tuhan agungnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Tuhan, Allahumma inni uhibbu Husainan. Ya Allah, sungguh aku mencintai Al-Husain. Fa ahibba man ahabba. Perhatikan apa yang dapat kita tangkap dari munajat Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ya Allah, sungguh aku mencintai Al-Husain, maka cintailah orang yang mencintainya. Doa ini universal, mencakup diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awal yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan kecintaan Allah lewat kecintaannya kepada Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Allahumma inni uhibbu Husainan. Ya Allah, sungguh aku telah mencintai Husain. Dilanjutkan dengan doa, fa ahibba man ahabba. Maka cintailah orang yang mencintainya. Siapa yang kena duluan? Rasulullah Mustafa yang menyatakan kecintaan. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharap dari Tuhannya mendapatkan cinta dan kasih sayang Tuhannya lewat kecintaannya kepada Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ini bukan hal yang sederhana.
yang mengungkapkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang karenanya Allah ciptakan langit dan bumi. Tanpa beliau, niscaya Allah akan ciptakan semua makhluk-makhluknya. Ini yang bersabda berkenaan dengan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada umat manusia. Pesan agung Al-Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Al-Rasul Mustafa tidak pernah mengatakan sesuatu, menyikapi sesuatu, bahkan tidak pernah menggerakkan setiap juz bagian daripada anggota badannya kecuali hak, kecuali benar. Kecuali sesuai dengan standar ilahi. Tidak pernah keluar dari standar ilahi. Ini Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan inni uhibbu Husainan, kecintaan Nabi pada Aba Abdillah tentunya standarnya adalah standar ilahi, bukan standar hawa nafsu. Karena standar hawa nafsu mengarah kepada al-fana dan kehancuran sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita menjadikan diri kita sebagai standar kebenaran, hancur. Lalu tara al-haqq ahwa'akum la fasadatus samawati wal ardh wa man fihinna. Andai kata hak ini harus ikut standar hawa nafsu, standar manusia atau standar makhluk-makhluk lainnya, la fasadatis samawati wal ardh, niscaya hancurlah langit dan bumi, wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di langit dan bumi. Ini standar ilahi ketika Rasul mencintai Aba Abdillah Al-Husain. Kenapa Rasul mencintai Aba Abdillah Al-Husain? Karena Rasulullah mengenal Aba Abdillah yang merupakan sebab dari kesinambungan ajaran suci yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perjuangan dan pengorbanan suci Aba Abdillah alaihi salatu wassalam, niscaya tidak ada satu orang pun yang mengenal ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tanpa revolusi agung Al-Imam Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, niscaya tidak ada manusia yang dapat mengenali arti dan nilai dari sebuah pengorbanan, di mana pengorbanan adalah salah satu sarana menuju kesempurnaan. Ketika seseorang berjalan menuju tujuan yang suci dan sempurna, diperlukan pengorbanan. Salah satu contoh adalah ketika Allah mengabadikan perjalanan suci dari Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim sampai kepada maqam tinggi, maqam al-khillah, melalui pengorbanan. Namun pengorbanan yang dilakukan oleh Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam merupakan pengorbanan puncak, di mana kelak Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam menjunjung tinggi
Aba Abdillah Al-Husain sebagai qudwah, sebagai pemimpin dari manusia yang sanggup berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kesempurnaan. Ini Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Al-Khalil Ibrahim berhasil dalam berjuang dan berkorban untuk mencapai tujuan sucinya, belajar dari berita Allah Subhanahu wa taala kepadanya berkenaan dengan pengorbanan suci Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk bersama di majlis duka Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompok manusia yang mendapatkan doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lewat kecintaan kita kepada Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa sukses dalam membangun kebersamaan dengan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, di mana asas daripada kebersamaan bersama Aba Abdillah Al-Husain adalah senantiasa menjaga ketulusan, kebersihan jiwa, istiqomah dalam memegang prinsip agama. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan majlis yang kita lakukan malam ini, dzikru musibati Abi Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, ketika kita mengeluarkan air mata kita kelak akan menjadi saksi di hadapan Bunda Fatimah Az-Zahra bahwa kami yang duduk di sini menangis dan berduka karena duka Az-Zahra alaihi salatu wassalam berkenaan dengan apa yang terjadi kepada putranya Aba Abdillah Al-Husain. Betapa tidak Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam saat menggendong Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, kemudian suatu saat Aba Abdillah Al-Husain menangis. Tiba-tiba baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak pada putrinya, "Wahai putriku Fatimah, hentikan tangis Al-Husain. Tidakkah kau tahu wahai Fatimah bahwa tangisan Al-Husain betul-betul menyakiti hatiku?" Apa yang akan dirasakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya yang mengaku dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ketika umat yang bersyahadat menyaksikan Tuhan Allah, menyaksikan risalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun demikian tega memerangi cucu belahan kasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tangisan Aba Abdillah sangat mengganggu dan menyakitkan hati baginda Rasul. Apa yang akan dirasakan oleh Rasul ketika menyaksikan musuh-musuh durjana menduduki dada suci Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, bukan untuk mencium dengan kasih sayang, tapi untuk memisahkan kepala suci Aba Abdillah dari jasadnya. Marilah kita sejenak bersama perasaan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang akan dirasakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menyaksikan sebuah adegan yang tragis yang diperankan oleh seorang zalim durjana
yang ketika tertarik melihat cincin yang dipakai oleh Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, ingin merebut cincin tersebut dari jari jemari suci Aba Abdillah Al-Husain, karena cincinnya tidak bisa dilepas. Pasti saya dia tega memotong jari dari cucu belahan baginda Rasulullah SAW demi mendapatkan cincin. Apa gerangan yang akan dirasakan oleh baginda Muhammad SAW tatkala Rasulullah SAW menyaksikan musuh-musuh durjana yang mengaku umatnya berebut untuk mendapatkan ghanimah dari apa yang dipakai oleh Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, sehingga jasad yang selalu tertutup rapi kini tinggal mereka rebut. Apa gerangan yang akan dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah menyaksikan tidak cukup mereka memisahkan kepala suci dari jasad suci Aba Abdillah Al-Husain dan memerintahkan pasukan berkuda untuk menginjak-injakkan kaki kuda di dada suci yang sering dicium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sejenak bersama Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, putri kesayangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan yang akan dirasakan oleh Fatimah Zahra ketika menyaksikan umat ayahandanya tega menjadikan putri-putrinya yang selalu dijaga ifahnya dijadikan tontonan dan tawanan oleh mereka yang mengaku umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di antaranya adalah putri Fatimah Zahra Zainab Al-Hawra Ummul Musibah. Mari kita sejenak sampaikan salam bela sungkawa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Allahu lakal ajr bi wafat ibnika Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Kita ingat ketika Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib sallallahu wasallamuhu alaih tidak dapat menahan sakitnya racun yang berasal dari pedang Al-La'in Abdurrahman ibn Muljam ketika telah mencapai saraf otak Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mu'minin melihat putranya Al-Husain alaihi salatu wassalam menangis, lalu Amirul Mu'minin dengan suara parau melihat dengan mata yang telah sayu putranya Aba Abdillah Al-Husain yang menangis. Lalu kemudian beliau berkata, wahai putraku Al-Husain, simpanlah air matamu, karena apa-apa yang terjadi kepadamu jauh lebih besar dari apa yang aku alami. Sungguh tangisanmu wahai Aba Abdillah menambah deritaku wahai Aba Abdillah, simpanlah tangisanmu. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin, Assalamu alayka ya qaidal ghurril muhajjalin, Allahu lakal azaa fi waladika الشهيد المقتول عطشان بعبد الله الحسين. السلام عليك يا أم الأئمة الأبرار، يا فلذة كبد رسول رب العالمين،
نساء العالمين أمر الله لك الآن بمصاب الجلل لابنك أبي عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى المسموم أضم الله لك الأجر بمصاب أخيك الحسين عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا صاحب العزاء يا سيد الساجدين يا زين العابدين يا علي بن الحسين أضم الله لك الأجر بمصاب أبيك أبي عبد الله. السلام عليك أيتها الحوراء أم المصيبة زينب الكبرى أضم الله لك الأجر بمصاب أخيك أبي عبد الله الحسين. السلام عليك يا صاحب العزاء اليوم صاحب العزاء في هذه الساعة أبا صالح المهدي بقية الله في العالمين أجل الله لك الفرج يا أبا عبد الله يا أبا صالح المهدي أجل الله لك الفرج يا بقية الله أطال الله لك الأجر بمصاب جدك أبي عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك أيها المذبوح من القفا. السلام عليك أيها المكتوم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا يا الله شفاعة الحسين يوم المرور وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. اللهم ارزقنا زيارة أبي عبد الله في الدنيا. اللهم ارزقنا زيارة محمد وآل محمد في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما وفقت له محمدا وآل محمد. اللهم اشف مرضانا بحق محمد وآل محمد. اللهم ارحم موتانا بحق محمد وآل محمد. اللهم اغني فقراءنا بحق محمد وآل محمد. اللهم اقضي حوائجنا حوائج المؤمنين بحق محمد وآل محمد. وسيعلم الذين ظلموا
هم ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله.